Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbi wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya mewakili dari kelompok 1 yang akan membacakan presentasi dari PPT kami, yaitu dengan judul Peran Bank Indonesia dalam penguatan ekosistem produk halal melalui program Habit Trend. Memasuki slide pertama, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya kelompok 1 dengan beranggota Muhammad Ihsan, Muhammad Rizky, Mukminah, dan Hikmatun Nida. Profil Habit Trend. Habit Trend yaitu holding ekonomi dan bisnis pesantren. Adalah sebuah organisasi independen dan non-partisan yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi pesantren melalui pengembangan usaha halal. Lahir dari inisiatif Bank Indonesia atau BI sejak ISEF 2014 dan resmi diluncurkan pada 7 Agustus 2020. Habit Trend berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pesantren di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan nasional, per provinsi dan kabupaten atau kota dengan keanggotaan lebih dari 300 pesantren. Tujuan utamanya adalah menjadikan pesantren sebagai pusat ekosistem bisnis halal yang mandiri, berdaya saing, dan berjaringan nasional hingga internasional. Adapun penguatan ekosistem produk halal melalui program Habit Trend. Program Habit Trend bertujuan memperkuat ekonomi pesantren agar berperan dalam pengembangan produk halal nasional. Bank Indonesia atau BI mendukungnya melalui 3 pilar strategi. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi syariah secara end-to-end. Yang kedua, perluasan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, peningkatan riset, asesmen, serta edukasi. Yang keempat, pendekatan ini menekankan pada penguatan kelembagaan, optimalisasi sumber daya pesantren dan legalisasi, serta sinergi antar pesantren, pemerintah, dan dunia usaha. Habit Trend diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi pesantren dan menjadi bagian penting dari peta jalan kemandirian ekonomi syariah nasional. Adapun kekuatan dan kelemahan Habit Trend. Kekuatan Habit Trend yaitu: yang pertama, kolaborasi antar pesantren dan pihak eksternal yang baik. Yang kedua, kepemimpinan kiai dan pemahaman syariah yang kuat. Yang ketiga, sumber daya manusia santri dan masyarakat sekitar yang besar serta memiliki modal sosial tinggi. Yang keempat, usaha pesantren sesuai potensi lokal, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Adapun kelemahannya, pengelolaan pemasaran dan manajemen bisnis belum optimal. Profesionalisme dan regionalisasi pengelolaan masih lemah. Keterbatasan modal dan sarana prasarana. Yang keempat, belum adanya manajemen risiko yang kuat. Adapun peluang dan tantangan Habit Trend. Peluang. Yang pertama adalah peluang. Yang pertama, gaya hidup halal atau halal lifestyle, yaitu masyarakat yang meningkat. Gaya hidup halal masyarakat yang meningkat. Yang kedua, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan terhadap ekonomi pesantren. Yang keempat, santri memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pelatihan digital dan kewirausahaan. Yang keempat, kolaborasi dengan sektor swasta untuk penguatan bisnis dan teknologi.
Tantangannya yaitu kurangnya manajemen profesional dan transparan di tingkat pesantren, rendahnya pemanfaatan lahan produktif dan teknologi digital, keterbatasan SDM terlatih dalam bisnis dan manajemen, ketatnya persaingan usaha halal dan risiko pasar. Kesimpulan, Habitran berperan penting dalam memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan dukungan Bank Indonesia, Habitran menjadi sarana kolaboratif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan memperluas pasar halal. Meskipun memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia dan modal sosial, Habitran masih menghadapi tantangan seperti manajemen bisnis yang belum profesional, keterbatasan modal, serta pemanfaatan teknologi yang rendah melalui pendampingan digitalisasi dan sinergi lintas sektor. Habitran berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Saya mewakilkan kelompok 1, mohon maaf atas kekurangan yang kami sediakan, karena kekurangan milik kami dan kelebihan milik Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.